Ya, halo para semutan sekalian. Ya, hari ini kita berada di warung kopi milik teman saya, yang dimana warungnya itu adalah warung kopi Kopi Tony. Ya, sekarang saya akan mereview bagaimana caranya mengolah dan membuat kopi susu yang enak versi Kopi Tony. Oke, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Iya, halo semeton, Mades Wartawan Channel. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya, pemilik Warkop Harapan Kopi Tony. Mau tahu bagaimana cerita dia sampai bisa menjadi atau membuka usaha warkop? Mari kita tanya dia. Oke, halo bro, Halo bro, bagaimana kabarnya? sangat baik dan luar biasa. Dan luar biasa. Boleh tanya-tanya sedikit nih? Boleh. Boleh, ya. Kira-kira sejak kapan meracik atau berdirinya Warkop Harapan Kopi Tony? Ya, kita mulai cerita dari sejak tahun 1953. Warkop Harapan berdiri dari nenek saya sampai ke bapak saya tahun 1999, lanjut sampai saat ini saya melanjutkan. Saya generasi ketiga dari Warkop Harapan Kopi Tony. Itu aja? Iya, sejak itu dari tahun 1953 sampai hari ini tahun 2022. Oh, jadi ceritanya ini turun temurun ya? Iya. Iya, betul turun sekali. temurun. Berarti buah tak jatuh dari pohonnya tidak jauh ya? Ya, Gitu. ya, Oke. betul, bro, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini seru kayaknya ini. Dari mana Anda belajar meracik kopi yang nikmat? Ya. Sejak saya tamat SMA, belajar dari bapak saya. Dulu saya ikut bapak saya meracik kopi dari sejak tahun 2004. Selesai tamat sekolah, saya lanjut belajar sampai saat ini, 2004 sampai 2022 hari ini. Jadi banyak hal yang saya bisa belajar dari bapak saya, ajar dari bagaimana kita melihat kopi, waktu kita meracik kopi, bagaimana kita melihat takaran kopinya, struktur dia susunya, supaya pas orang dapat kenikmatan kopi tersebut. Jadi kita harus tahu, kita harus pakai feeling, kita harus pakai belajar sampai dapat kopi yang nikmat. Jadi sebegitu bro. Iya, luar biasa sekali. Berarti prosesnya tidak instan ya? Ya, tidak instan. Berarti semuanya butuh proses sampai menemukan cita rasa kopi yang begitu nikmat. Iya. Ya, versi kopi Harapan Kopi Tony. Iya. Ya, yang selanjutnya kira-kira menu-menu apa saja yang terdapat di kopi Harapan Kopi Tony? Di sini ada kopi susu, teh susu, kopi hitam, teh manis, ada roti bakar, ada Ovaltine, ada Milo dan sejenisnya. Ada makanan, ada sarapan pagi, ada nasi kuning versi Harapan, dan ada sementara ini ada burasa khas Palu ya. Orang suka makan sarapan pagi itu khas burasa, saya disediakan. Terus ada nasi goreng, terus ada bubur ayam, terus ada nasi campur untuk makan siang, dan ada indomie goreng, indomie kuah dan sejenisnya, dan ada telur setengah masak. Iya. Ya. Ayam kampung. Ayam kampung. Iya. Jadi dari sekian menu yang tadi disampaikan, kira-kira mana yang menjadi recommended di Kopi Harapan? Kalau kopi Harapan terkenal dengan kopi susunya, dengan teh susunya, dengan nasi kuning. Karena nasi kuning itu ke sarapan itu pakai ayam kari, pakai ayam kampung,
bukan pakai ayam daging, tapi pakai ayam kari. Nah, itu yang terkenal dari Warkop Harapan sekota Palu. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi yang recommended itu nasi kuning dan kopi susunya ya. Ya. Oke. Betul. Nah, selanjutnya ini kira-kira bagaimana buat teman-teman yang baru mulai merintis usaha Kopi Tony? Mungkin ada pesan-pesan atau masukan buat orang-orang yang baru merintis membuat warung kopi. Ya, intinya kalau kita harus mau ke warung kopi harus bisa bangun pagi, karena warung kopi itu ciri khasnya itu bangun pagi. Subuh jam 6 pagi sudah buka. Jadi bagi teman-teman yang mau buka warkop ya, harus rajin bangun pagi, tetap semangat, harus ada niat untuk bekerja, karena semua kan harus ada niat. Kalau tidak niat kan susah juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau buka warung kopi, tetap semangat, harus telaten ya, harus memberi satu kenikmatan buat pelanggan supaya pelanggan itu balik lagi, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, harus semangat, harus optimis ya begitu. Oke, ya terakhir mungkin kira-kira untuk lokasi dari warung kopi Anda ini di mana? Mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman. Ya, lokasi saya sekarang Jalan Setiabudi, depan Kimia Farma. Kami buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau hari Minggu jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Ya. Terus slogan Anda ini terakhir nih, Ya. apa ini slogan dari Kopi Tony? Oke, kalau slogan saya rasa menentukan segalanya. Jadi kalau kita harus membuat kopi, mempunyai rasa yang tersendiri, kenikmatan yang sendiri ya. Kita harus punya ciri khas yang tersendiri. Setiap kopi mempunyai rasa, ada pahit, ada manis ya. Jadi seperti kehidupan, ada manis, ada kadang-kadang pahit, ada saat kita mengalami masalah dan saat kita mendapat berkat. Jadi intinya harus tetap semangat dan harus optimis ya semua teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara membuka usaha warung kopi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan usahanya berjalan terus, bro. Amin. Ya, semakin sukses, pelanggannya juga semakin banyak. Amin. Jadi buat yang nonton channel ini, silakan datang ke Warung Harapan Kopi Tony di Jalan Setiabudi, Iya. di depan Rumah Coklat. Ya. Di situ sudah ada pelangnya, Warung Kopi Harapan Kopi Tony. Iya. Ya, oke. Yang penasaran dengan harganya, bro, guys, silakan datang kemari sekarang juga. Tempatnya nyaman, enak, dan juga recommended buat kalian semua. Oke, thank you, bro. Oke, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Ya, baiklah, kita sekarang ini berada di dapur dari Warung Kopi Tony Harapan. Sekarang dia ada di depan saya dan akan memberikan tutorial cara membuat kopi susu yang enak. Halo, Bro Ton. Halo, Ya, ini dia. bro. Ya, sekarang apa itu? Ya. Hari ini kita mau buat kopi susu, ya. Kita harus melihat kadar kentalnya kopi, ya. Nah, kopi yang nikmat itu harus kental dan jangan terlalu tua. Cukup. Nah, kita harus taruh susu sebanyak 3 sendok. 1, 2, 3. Tambah air sampai secukupnya.
Oke. Untuk kopinya itu kopi apa ya? Ini kopi Robusta dari Napu. Apa bedanya kopi Robusta dengan kopi-kopi yang lain? Kalau kopi Robusta dia kadar asamnya agak berkurang, tapi kalau Arabica dia kadar asamnya tinggi. Tapi melalui proses yang berbeda. Kalau kopi yang saya sajikan sekarang ini dia dari mentah diolah pakai beberapa macam campuran sampai jadi kopi hitam. Ya, jadi sudah pasti rasanya Berbeda. ya. Oke. Jadi itu beberapa tips dari teman saya Tony dalam membuat kopi susu yang enak. Ya. Setelah ini kita akan mereview bagaimana dia bisa mencampur atau membuat usaha warung kopi dari kopi Tony Harapan ini. Kita akan mencari tahu kisah teman saya ini. Oke, jadi cukup sekian dulu. Oke, thank you bro. Thank you.